Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kela Putri dari kelas 10-1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang biografi Dewi Sartika. Kita mulai dari yang pertama, yaitu latar belakang keluarga. Jadi, nama lengkap Dewi Sartika adalah Raden Dewi Sartika. Nah, tempat tanggal lahir ia di Cicalengka pada tanggal 4 Desember 1884. Nama ayah dari Dewi Sartika adalah Raden Somanagara dan ibunya bernama Raden Ayu Raja Permas. Dan ia memiliki 4 saudara laki-laki. Yang pertama ada R. Somamur, R. Yunus, R. Entis, dan R. Sari Pamerat. Oke, kita lanjut ke latar belakang pendidikan. Jadi, Dewi Sartika ini mendapatkan pendidikan awal dari pamannya, seperti belajar membaca, menulis, dan tata krama. Ia juga sempat bersekolah di Iorepes Lager School atau ILS di Bandung, sekolah khusus anak Belanda dan bangsawan. Selain itu, ia belajar budaya Sunda dan budaya Barat secara informal dari lingkungan sekitar. Kita lanjut ke latar belakang profesi. Jadi, Dewi Sartika ini dikenal sebagai pendidik dan pelopor pendidikan untuk perempuan di Indonesia. Pada 1904, ia mendirikan sekolah istri, sekolah pertama untuk perempuan pribumi di Hindia Belanda. Profesi dan perjuangannya berfokus pada dunia pendidikan, khususnya dalam membuka akses belajar bagi kaum perempuan agar lebih mandiri dan berpengetahuan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke masalah yang dihadapi oleh Dewi Sartika dan cara mengatasinya. Selain dia kekurangan dana untuk membangun sekolah istri, dia juga menghadapi penolakan dari masyarakat dan keluarga karena dianggap melanggar adat dengan mengajarkan perempuan untuk sekolah. Nah, bagaimana sih ia cara mengatasinya? Pertama, untuk yang kekurangan dana, dia menggunakan fasilitas rumahnya untuk menjadikan sekolah. Lalu yang kedua, walaupun dia dilarang oleh masyarakat dan keluarganya, ia tetap tegas pada tujuannya, menjelaskan pentingnya pendidikan bagi perempuan dan mencari dukungan dari tokoh-tokoh yang berpikiran maju, termasuk saudara dan pejabat Belanda yang mendukung idenya. Oke, kita lanjut ke prestasi Dewi Sartika. Jadi, yang pertama, ia adalah pelopor pendidikan perempuan di Indonesia. Yang kedua, mendirikan sekolah istri atau sekolah wanita pertama di Indonesia pada 1904. Lalu, yang ketiga, ia memperjuangkan hak perempuan mendapat pendidikan. Selanjutnya, ada penghargaan Dewi Sartika. Yang pertama, ia adalah gelar pahlawan nasional Indonesia. Yang kedua, namanya diabadikan sebagai nama jalan dan institusi pendidikan. Lalu yang ketiga, dia diakui sebagai simbol perjuangan perempuan di Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut ke hal yang dapat diteladani oleh Dewi Sartika. Yang pertama, keteguhan ia dalam memperjuangkan pendidikan perempuan meskipun banyak tantangan. Lalu yang kedua, semangat pantang menyerah dalam mendirikan dan mengelola sekolah untuk wanita. Yang ketiga, kepedulian terhadap kemajuan perempuan dan pendidikan di masa yang sangat sulit. Lalu ada hal yang menginspirasi dari Dewi Sartika, yaitu Dewi Sartika mengajarkan bahwa dengan tekad kuat dan keberanian kita bisa membuka jalan bagi perubahan sosial, khususnya dalam memperjuangkan hak pendidikan untuk semua tanpa memandang gender. Nah, kita masuk ke yang terakhir, yaitu keunikan dari Dewi Sartika. Menurut aku sendiri, yang pertama, dia cewek muda yang berani buka sekolah buat perempuan di zaman yang perempuan masih jarang sekolah di eranya dia. Lalu yang kedua, gak cuma ngajar, tapi dia juga berupaya ngajarin perempuan supaya percaya diri dan mandiri. Yang ketiga, dia bisa ngejalanin sekolah sendiri di tengah susahnya kondisi zaman waktu dulu. Nah, yang keempat, ia punya visi buat bikin pendidikan perempuan gak cuma soal teori, tapi juga buat kehidupan nyata. Nah, yang terakhir, kenapa sih alasan aku milih Dewi Sartika di tugas biografi aku kali ini? Menurut aku sendiri, karena dia adalah simbol keberanian dan inovasi dalam memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan di era yang penuh tantangan pada saat itu. Jadi, tanpa perjuangan dia, belum tentu perempuan-perempuan di zaman sekarang bisa sekolah. Nah, selanjutnya aku akan kasih video tentang biografi Dewi Sartika. Kita nonton videonya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ZK Edukasi. Di sini, saya akan membahas mengenai biografi Raden Dwi Sartika. Yuk langsung aja kita simak.
Dwi Sartika lahir dari keluarga priayi Sunda ternama, dari pasangan Raden Rangga Somanegara dan Raden Ayu Raja Permas pada 4 Desember 1884. Beranjak dewasa, meski pada saat itu melanggar adat istiadat, orang tua Dwi Sartika bersikukuh menyekolahkannya ke sekolah Belanda. Sepeninggal ayahnya, Dwi Sartika diasuh oleh pamannya yang merupakan pati di Cicalengka. Sejak kecil saat Dwi Sartika mengikuti pendidikan sekolah dasar di Cicalengka, memang sudah menunjukkan minat di bidang pendidikan. Dwi Sartika mengajari baca tulis dan bahasa Belanda kepada anak-anak pembantu di kepatihan. Papan bilik kandang kereta, arang, dan pecahan genting dijadikannya sebagai alat bantu belajar. Dwi Sartika berpikir agar anak-anak perempuan di sekitarnya bisa memperoleh kesempatan menuntut ilmu pengetahuan, maka ia berjuang mendirikan sekolah di Bandung yang dibantu oleh kakeknya, Raden Ageng Martanegara dan Den Heimer yang menjabat sebagai inspektur kantor pengajaran ketika itu. Pada tahun 1904, ia berhasil mendirikan sebuah sekolah yang dinamai Sekolah Istri. Sekolah tersebut hanya memiliki 2 kelas dan muridnya hanya 20 orang. Murid-murid yang hanya wanita itu diajarkan cara berhitung, membaca, menulis, menjahit, merenda, menyulam, dan pelajaran agama. Pada tahun 1906, Dwi Sartika menikah dengan Raden Kaduruan Aga Sriwinata. Ia merupakan seorang yang memiliki visi dan cita-cita sama. Raden Kaduruan Aga Sriwinata adalah seorang guru di sekolah Karang Pamulang, yang saat itu merupakan sekolah latihan guru. Sekolah Istri terus mendapat perhatian positif dari masyarakat. Murid-murid bertambah menjadi banyak, sekitar 6 tahun sejak didirikannya. Pada tahun 1910, nama Sekolah Istri diganti dengan nama Sekolah Keutamaan Istri. Pada tahun 1912, sudah berdiri sekitar 9 sekolah istri di kota-kota kabupaten. Kota-kota kabupaten wilayah Persundaan yang belum memiliki sekolah keutamaan istri tinggal 3/4. Semangat ini menyeberang ke Bukit Tinggi, di mana sekolah keutamaan istri didirikan oleh Encik Rama Saleh. Dwi Sartika meninggal pada tanggal 11 September 1947 di Tasikmalaya dan dimakamkan di pemakaman Cigagadon, Desa Rahayu, Kecamatan Cineem. 3 tahun kemudian, makamnya dipindahkan di Kompleks Pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karanganyar, Bandung. Dengan semangat kegigihan dan ketulusan hatinya untuk membangun masyarakat negeri, sekolah yang didirikannya sebagai saran pendidikan kaum wanita bisa berdiri terus bahkan menjadi panutan di daerah lain. Ia diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1966. Sekian untuk pembahasan mengenai biografi Dwi Sartika. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info penting lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke, sekian itu aja penjelasan dari aku mengenai biografi Dwi Sartika. Semoga Pak Henry suka dan aku mendapatkan nilai yang cukup bagus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.